Kalian pasti udah tahu kan, beberapa hari ini timeline kalian pasti udah panas banget. Bukan soal politik, bukan soal perang negara, bukan soal ekonomi, tapi gara-gara konser K-pop. Hadeh, yap bener, kalian gak salah dengar. Tanggal 31 Januari 2026, di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia, grup band legendaris Day6 menggelar konser 10th Anniversary Tour mereka. Ribuan fans dari seluruh Asia Tenggara datang. Ada yang naik bus dari Johor, ada yang terbang dari Jakarta, Bangkok, Manila, bahkan ada yang langsung dari Seoul. Nah, harusnya kan malam itu jadi malam yang penuh euforia. Harusnya malam yang penuh teriakan I need somebody dan air mata bahagia. Tapi malam itu malah jadi malam yang mengubah segalanya. Satu kamera, satu pelanggaran aturan kecil, satu komentar, lalu meledaklah perang digital terbesar tahun 2026. Knet versus Siblings. Korea Selatan versus seluruh Asia Tenggara. Dan yang paling gila, perang ini bukan lagi soal musik. Ini tuh udah soal harga diri bangsa, rasisme terselubung, dan superioritas yang selama ini disembunyikan di balik layar K-pop yang glittery. Nah, sekarang kita bedah semuanya. Dari awal sampai akhir, dari kamera yang dilarang sampai kreator Korea nangis di live TikTok. Dari rating wisata Seoul yang anjlok sampai saham SM Entertainment yang sempat drop 3,16%. Dari meme soal hewan monyet sampai love yourself tapi O+. Yap, sejatinya semua ini berawal dari hal yang sangat sederhana. Jadi di konser Day6 itu, promotor udah jelas-jelas bilang no professional kamera, no DSLR, no video recording. Alasannya klasik, itu bisa menghalangi penonton belakang dan ada hak cipta. Tapi beberapa fansite Korea, mereka yang biasa bikin fancam super jernih. Ada juga yang nekat bawa kamera olahraga level pro, lensa tele yang panjangnya segede lengan orang dewasa. Pokoknya itu semua mereka angkat tinggi-tinggi. Udah macam lagi motret pertandingan Piala Dunia. Nah, di situ penonton lokal Malaysia mulai protes. Ditegur udah, dibilangin dengan sopan juga udah. Tapi mereka cuek. Sampai akhirnya ada seorang penonton Malaysia yang merekam kejadian itu. Nah, video 15 detik itu diupload ke X dan dalam hitungan jam langsung viral. Yang sayangnya sekarang udah dihapus. Intinya, fansite yang bersangkutan akhirnya minta maaf, yang mana seharusnya selesai di situ, akan tetapi netizen yang tidak ada di venue malah ikut campur. Dan disitulah neraka digital dibuka, beberapa akun Korea mulai membela dengan nada yang aneh. Ada yang bilang gini, aturan terlalu ketat, kalian cuma iri karena tidak bisa motret sejelas kami. Yang mana lalu nada itu berubah menjadi soal kulit gelap, miskin, wajah mirip hewan, wah pokoknya macam-macam. Yap, ada satu akun bernama @umparum3 bahkan upload foto fans Indonesia di konser yang mana itu disandingkan dengan gambar monyet. Jelas, itu bukan lagi kritik, tapi itu adalah penghinaan rasial terbuka. Dan sejak saat itu sesuatu yang jarang terjadi di Asia Tenggara terjadi. Yap, kita semua bersatu, bukan cuma Malaysia, tapi ada Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, wah pokoknya semua masuk. Tagar #siblings pun lahir, dan adu roasting pun dimulai, kan gitu. Yap, jangan kira ini pertama kalinya, sebab ini hanya puncak gunung es yang sudah lama menggunung. Kalian ingat Lisa dari Blackpink, gadis keturunan Thailand yang jadi salah satu idol terbesar di dunia. Nah, saat popularitasnya meledak, banyak netizen Korea malah bertanya, kenapa orang Thailand bisa jadi center K-pop? Sampai akhirnya tagar #RespectLisa trending dunia karena dia dihina gara-gara bukan orang Korea. Hadeh, emang aneh mereka tuh. Lalu ada foto dari Black Swan, idol keturunan Afrika. Terus komentar yang dia dapat, bukan soal vokal atau dance, tapi soal warna kulit. Jelas ini bukan kasus terisolasi. Ini tuh udah kayak pola colorism, lookism, superioritas. Pokoknya kulit putih, mata sipit, hidung tinggi. Itulah yang jadi standar kecantikan resmi di Korea. Operasi plastik nomor 1 dunia, dan ketika orang Asia Tenggara yang mayoritas kulit sawo matang berani kritik, mereka ngamuk karena selama ini K-pop mengaku global. Tapi di dalam hati sebagian dari mereka masih ada batas rasial yang tidak boleh dilewati. Sampai itu tadi, di konser Day6 itu, pokoknya semua batasan itu jebol.
Sementara itu dalam hal ini, siblings jelas gak tinggal diam. Dan kalian tahu apa yang paling sakit buat K-Nets? Itu bukan hinaan fisik, tapi fakta. Pokoknya, tiap mereka ngecengin, langsung kita balas dengan tingginya angka operasi plastik orang Korea yang menempati nomor 1 dunia, angka bundir tertinggi di OECD, tingkat kelahiran terendah di dunia, logisme yang bikin orang insecure seumur hidup, meme Koreans before surgery beneran banjir. Akun @lilhikaru1 upload data statistik operasi plastik dan langsung viral. Akun Malaysia @imjoyli bikin thread panjang soal superioritas yang selama ini disembunyikan. Vietnam, Thailand, Filipina, walah pokoknya semua ikut ngerosting. Bahasa Inggris kita diejek, kita balas, woi kalian tuh cuma satu bahasa, kita multilingual. Terus hina UMR kita rendah, ya emang sih, tapi yang jelas kita balas gini. Kalian impor pengantin dari Vietnam dan Indonesia, tapi tetap merasa superior. Dan yang paling ikonik, akun Korea bilang love yourself. Siblings langsung balas love yourself, tapi oplas duluan. Ya pokoknya kalau kalian lihat di timeline X, wah sekarang jadi medan perang meme. Indonesia versus Korea, Malaysia versus Korea. Pokoknya ini bukan saling ejek antar sesama ASEAN, karena sekarang kita satu kubu, siblings, saudara kandung Asia Tenggara. Ya boleh-boleh aja, sesama ASEAN sering saling roasting dan lain-lain. Tapi kalau pihak luar yang nyenggol, wow, jelas kita bersatu. Ibarat rivalitas Persija Persib Arema Persebaya. Tapi kalau udah Indonesia yang disenggol, ya pasti bersatu, kan gitu. Lebih lanjut, ini tuh udah bukan lagi cuma perang komentar, karena pada akhirnya ini juga udah berdampak ke dunia nyata. Netizen Indonesia serbu rating Google Maps tempat wisata Korea, Hangang Bridge Tower sempat anjlok drastis dalam hitungan jam. Terus saham SM Entertainment drop 3,16% di hari puncak perang kreator Korea yang live di TikTok. Walau mereka kena banjir komentar, say plastic, I kick you. Bahkan ada yang nangis di live, ada yang blokir ribuan komentar sampai ada kreator Jepang dan China yang kebetulan mirip, malah jadi korban salah sasaran sampai mereka buru-buru tulis I'm Japanese atau I'm Chinese dalam teks besar-besar. Intinya dalam hal ini K-Nets asli kena mental berat. Nah dari semua itu yang paling mengejutkan, bukan cuma ASEAN, netizen Jepang ikut menampar. Kalian terlalu insecure dengan logisme kalian. China ikut roasting di Weibo, insecurity level 100. Sampai Brazil ikutan bikin video panjang bela siblings. India, Pakistan, Arab Saudi, Turki, walah pokoknya semua ikut nimbrung. Ibarat nih, K-Nets tiba-tiba sendirian di tengah lautan. Korea versus hampir seluruh Asia plus Amerika Latin. Mantap! Ya, pada akhirnya di tengah semua roasting, meme, dan amarah ini, toh masih banyak dari kita tetap dengerin K-pop. Tapi kalau Mimin enggak loh ya, hehe. Yang jelas saat itu juga setelah berantem di X, masih banyak yang buka Spotify dan play You Are Beautiful atau Zombie dari Day6. Karena emang pada akhirnya K-pop bukan lagi milik Korea, ini sudah milik banyak orang. Lagu-lagunya, koreografinya, kerja keras idolnya. Tapi, yo jelas kita tidak akan diam ketika ada yang merendahkan kita sebagai manusia. Dan disinilah titik baliknya. Dalam perkembangan terbaru yang belum banyak dibahas, Presiden Korea Selatan kabarnya akan menyampaikan permintaan maaf publik jika situasi semakin memburuk. Beliau mengakui bahwa perilaku sebagian netizen Korea telah merusak citra negara dan hubungan bilateral dengan Indonesia serta negara ASEAN lainnya. Tentu saja, ini bukan sekedar kata-kata diplomatis ala drakor. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Korea udah mulai kampanye internal soal menghargai keragaman. Beberapa akun K-Nets yang paling toksik juga kabarnya udah dilaporkan. Dan yang paling penting hubungan diplomatik antara ASEAN dan Korea Selatan tetap terjaga.
Karena pada akhirnya ini bukan soal membenci Korea, ini lebih soal menolak rasisme. Yap, dimanapun itu datangnya, K-pop juga mengajarkan tentang kerja keras, persahabatan, cinta, asik. Tapi yang paling penting yang kita pelajari dari perang digital ini adalah harga diri tidak bisa dinegosiasikan, kan gitu. Karena pada akhirnya hiburan seharusnya menyatukan, bukan memecah. Dan di internet, satu komentar tuh bisa memulai perang, tapi satu kesadaran bisa mengakhirinya. Siblings pokoknya just jis, bukan karena kita lebih savage, tapi karena biar gimana pun kita tetap bersaudara, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, dari siapa yang mulai duluan, dari siapa yang paling keras ngerosting, dari siapa yang paling pedih kena mentalnya, yang jelas ini bukan sekedar soal konser di Axiata Arena, bukan cuma soal kamera, aturan, atau fancam. Dan jelas bukan cuma soal satu konser Day6 yang harusnya jadi malam perayaan 10 tahun, tapi ini soal martabat. Soal bagaimana Asia Tenggara selama ini sering dipandang sebelah mata, dianggap pasar, dianggap angka streaming, dianggap tiket yang ludes dalam hitungan menit. Tapi kadang lupa dipandang sebagai manusia yang setara. Kita tetap bisa menikmati musik, kita tetap bisa menyanyikan You Are Beautiful tanpa kebencian. Kita tetap bisa menghargai kerja keras idol yang bahkan mungkin tidak tahu apa-apa soal perang digital ini. Karena musuh kita bukan musik, bukan budayanya, bukan negaranya. Musuh kita adalah rasisme, adalah superioritas semu, adalah komentar 280 karakter yang merasa lebih tinggi hanya karena lahir di koordinat yang berbeda. Dan yang menarik, di tengah semua panasnya timeline, kita justru belajar sesuatu. ASEAN yang biasanya ribut sendiri, roasting sendiri, saling ejek sendiri, tiba-tiba berdiri dalam satu barisan. Kita semua bersatu bukan karena benci, tapi karena harga diri. Karena kalau sudah disentuh martabatnya, Asia Tenggara itu bukan lagi kumpulan negara, kita keluarga. Yang pasti, perang digital ini akan reda, timeline akan pindah ke drama berikutnya, tagar akan tenggelam, saham akan stabil lagi, rating Google Maps akan normal kembali. Tapi memori kolektif ini akan jadi pengingat bahwa globalisasi itu dua arah. Kalau K-pop mau disebut global, maka rasa hormat juga harus global. Karena pada akhirnya hiburan memang bisa menyatukan, tapi harga diri adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Dan malam 31 Januari 2026 itu bukan cuma konser yang tercatat dalam sejarah. Itu adalah malam ketika Siblings menunjukkan kita mungkin berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda bendera. Tapi ketika dihina kita berdiri bersama. Dan itu lebih kuat dari sekedar trending topik, kan gitu.